Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Halo teman-teman santri mendunia yang luar biasa dimanapun kalian berada. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam kepada kalian semua. Kembali lagi hadir bersama Santri Mendunia di acara Talk Show Santri Mendunia ke-6 dengan tema Santri Millennial Trainer. Nah, sebelum menginjak acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mubarakah, biasa dipanggil Miftah. Saya adalah Sekjen Santri Mendunia Jepang. Dan saya akan memandu acara live Instagram ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, Santri Mendunia terkoneksi, hidup bermakna, penuh karya. Halo teman-teman yang sudah hadir. Masya Allah, sudah banyak yang hadir ya ini ya. Jadi sebelum menginjak acara inti, izinkan saya mengajak teman-teman untuk hadir di acara webinar besok yang akan diadakan pada Kamis 22 Oktober 2020 pada pukul 7 sampai 21 malam, yang akan dihadiri oleh narasumber kece-kece kita dan narasumber ada juga moderator kita yang kece, ada Ketua Umum Santri Mendunia Muhammad Abdul Aziz Nawawi selaku Ketua Umum Santri Mendunia. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang belum join di acara webinar kali ini bisa langsung cek di akun Instagram Santri Mendunia dan ikuti grup WhatsApp-nya dan join. Dan jangan lupa untuk join di acara besok. Seperti itu teman-teman. Baiklah, untuk sebelum menginjak acara berikutnya, perkenalkan saya Miftah dan saya akan bersama narasumber kece kita. Beliau ini bernama Febriansyah Putra Jaya Indra. Beliau ini adalah seorang founder dari Tawai.id dan Dapur Alamina. Beliau ini adalah podcaster juga dan aktivis di organisasi di Lampung dan di Indonesia. Dan beliau ini adalah Head of Rumah Milenial Lampung, Head of Maritim Muda Indonesia Lampung, Head of Ikatan Putra Putri Bahari Lampung, Head of Division Eco Education on Gajahlah Kebersihan Community, dan Chief Marketing Office of Youth Sanitation Concert Community. Wah, luar biasa sekali narasumber pada malam hari ini, pada sore hari ini ya, karena di Jepang sudah malam, saya selalu salah ini. Baiklah, saya sendiri berada di Jepang dan narasumber kita adalah seorang aktivis Indonesia yang tentunya berada di Indonesia. Baiklah, kita akan undang beliau membersamai kita. Karena sepertinya beliau belum hadir, saya akan sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman semuanya, sehat-sehat kan? Alhamdulillah bisa membersamai bersama Santri Mendunia di acara talk show kali ini. Jadi bagi yang nanti ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, bisa langsung saja tulis di kolom komentar pertanyaan apa, dan jangan lupa untuk mengasihkan nama ya. Halo teman-teman, ada dari mana nih? Dari Sabang sampai Merauke ya, ada yang dari jauh ini, dari mana saja ini? Dari Sarang hadir. Halo, assalamualaikum. Minta doanya telah meninggalkan pondok pesantren modern Guntur, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang baik dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, kita undang narasumber hari ini. Halo Mas Febri, mungkin bisa di-accept ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz. gimana? Iya, kaifa haluk ini Mas? Alhamdulillah bi khair. Kayak Alhamdulillah. Boleh Mas apa teman-teman santri mendunia di Indonesia? Kedengarkan suara saya? Alhamdulillah kedengeran. Miftah, kita mulai aja ya. Iya, iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirti semuanya, para santri yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriansyah Putra Dijaindra. Saya biasa disapa Febri. Saat ini berdomisili di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sekian, terima kasih. Wow, singkat sekali ini Mas. Padahal ini Mas Febri ini mempunyai, Masya Allah, seorang pemimpin ya di maritim, di organisasi Lampung juga, di mana-mana ini, subhanallah sekali. Dan mungkin bisa perkenalan lebih singkat tentang organisasinya gitu Mas. Oke. Mungkin. Oke, mungkin bisa sedikit kita sharing-sharing aja Mita ya, sharing sambil Iya, cerita. Jadi kesibukan saya saat ini selain juga baru lulus kemarin sarjana COVID ya. Kita tahu kan COVID Alhamdulillah ya beberapa Mas ya. bulan ya ada di rumah aja. Jadi kemarin baru aja wisuda. Pas ketika Lebaran Haji, saya lulusan dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung. Dan kesibukan saat ini selain sebagai aktivis pemuda juga turut andil dan juga aktif dalam kegiatan kepemudaan, kewirausahaan dalam berbagai komunitas dan organisasi. Seperti contoh, saat ini saya juga diamanahkan sebagai Ketua Regional untuk organisasi Rumah Milenial Lampung, dan juga Ketua dari Maritim Muda Provinsi Lampung, Ketua dari Ikatan Putra Putri Bahari Provinsi Lampung, dan juga member dari komunitas di bidang lingkungan dan sanitasi, yaitu Gajah Kebersihan dan juga Youth Sanitation Concern. Nah, selain itu juga kesibukan saya selain itu, selain menyalurkan hobi juga nih, saya juga biasanya suka sharing berbagi ilmu dan berbagi cerita, memotivasi teman-teman semua yang ada di Indonesia dengan membuat suatu konten yang insya Allah bermanfaat, yaitu podcast. Nah, aku punya podcast namanya Podcast Cawageh, ngobrol asik ayo geh. Nah, jadi podcast Cawageh ini adalah sebuah platform yang harapannya kita bisa berbagi cerita dan motivasi dari perspektif nih orang-orang, tokoh publik ataupun para inspirator yang sangat luar biasa di berbagai bidangnya, di bidang lingkungan, di bidang kepemudaan, wirausaha dan sebagainya. Jadi di situ saya selaku host mengundang beberapa tokoh publik ataupun pemuda yang sangat luar biasa nih di bidang-bidangnya untuk saling berbicara dan berbagi cerita. Bahwasanya kita selaku pemuda bukan hanya memanfaatkan masa muda, tapi juga harus turut andil nih dan berkontribusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti itu, Mita. Mungkin cukup nih. Lebih asik ditanya-tanya kayaknya. Oh, luar biasa gitu ya Teh. Ini jadinya teman-teman nih, jadinya kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ya. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa isikan nama juga ya. Ini kita sapa dulu nih teman-teman. Assalamualaikum, dari Bogor hadir, dari mana hadir, dari Kediri hadir, dari Banjarmasin, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Garut Jawa Barat juga ada, Sumatera Barat, dari Sumbar. Ayo teman-teman nih yang ingin bertanya kepada narasumber kita Mas Febri kali ini silahkan, dipersilahkan, sangat dipersilahkan. Dan saya nih pertanyaan pertama nih dari saya nih. Kebetulan kan Mas Febri ini sangat berkegiatan di bidang sosial juga kan Mas ya. Iya, betul banget. Apalagi tadi ada yang jadi kepala di Division Eco Education on Gajalah Kebersihan. Itu Mas Febri punya program-program apa nih di sana di Gajahlah Kebersihan Community ini? Jadi Ya. mungkin sedikit bercerita ya, Mifta. Jadi Gajah Kebersihan ini merupakan sebuah komunitas berbasis di bidang lingkungan yang harapannya adalah kita dapat khususnya dalam mengkampanyekan isu-isu lingkungan dan juga sampah plastik yang ada di lautan atau marine debris. Nah, jadi Gajah Kebersihan itu adalah sebuah komunitas yang bersifat dan ranahnya untuk terbuka untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Jadi saat itu juga saya juga diamanahkan sebagai the head of the Eco Education yang tujuannya adalah saya membuat project nih edukasi terhadap teman-teman bahwasanya lingkungan ini penting loh. Jadi yang hidup di muka bumi ini bukan hanya manusia,
tapi ada beberapa makhluk hidup. Ya itulah yang saya pelajari dalam ilmu biologi yang saya pelajari. Nah, bahwasannya di muka bumi ini kita bukan hanya mementingkan pribadi, mementingkan kepentingan manusia, tapi kita juga harus mementingkan kehidupan-kehidupan seperti tumbuhan, makhluk hidup lainnya. Bahwasanya kita tidak boleh egois nih gitu. Nah, jadi alhamdulillah ada beberapa program dan proyek yang saat ini telah dilaksanakan oleh kami dari Gejala Kebersihan, seperti selama pandemi kemarin, alhamdulillah kami tidak putus asa nih untuk terus aktif walaupun kita di rumah aja. Kemarin kita sudah sering banget nih mengadakan seminar online, mengadakan juga live juga sharing session untuk di rumah aja, yang tentang bagaimana nih kita mengurangi penggunaan produk sekali pakai, contohnya plastik. Nah, kita tahu kan plastik ini merupakan suatu problema besar yang ada di Indonesia. Dan teman-teman harus tahu juga bahwasannya Indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia setelah China penghasil sampah plastik di dunia. Tapi apa hubungannya dengan penghasil sampah terbesar di dunia gitu? Yang jadi masalahnya adalah sampah ini akan turun dan berhulu ke lautan, yang tentunya akan merusak ekosistem lautan. Banyak banget kan informasi yang kita tahu di berita nih, ikan paus mati, hewan lain mati gitu. Jadi apa pengaruhnya dengan manusia? Ya sangat berpengaruh untuk sustainable, untuk keberkelanjutan makhluk hidup lainnya. Jadi harapannya untuk kita nih, untuk teman-teman semua, ayolah kita bareng-bareng untuk mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Jadi kalau teman-teman untuk jajan, kalau bisa bawalah bekal sendiri, bawa tumbler ataupun bawa stainless straw gitu. Itu merupakan satu langkah kecil dari kita untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Seperti itu, Miftah. Oh, begitu ya. Bahkan di Jepang sendiri pun ya Mas, saya bercerita sedikit, baru tahun ini menggelakkan di seluruh Jepang itu untuk membawa plastik dari rumah, ibaratnya mungkin plastik yang didaur ulang seperti itu, dan tidak membawa sudah berbayar gitu kantong kalau ingin memakai plastik seperti itu, Mas. Kalau di Indonesia sendiri mungkin saya juga kurang tahu, ada sebagian toko yang sudah menerapkan sistem seperti itu, ada juga yang belum menerapkannya. Ya, Nah, ini mungkin ya dari mungkin komunitas Mas Febri sendiri, apakah juga mencanangkan seperti itu, Mas, Oke, untuk kedepannya? sebelum kita masuk ke komunitas, jadi benar banget nih, Mita. Kalau di Indonesia ada beberapa daerah sebenarnya, beberapa provinsi yang sudah mengeluarkan peraturan daerahnya untuk tidak menggunakan plastik. Contohnya di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, di Bali, dan juga beberapa daerah di Indonesia, di mana pemerintahnya sudah mengeluarkan peraturan di mana tidak boleh mengeluarkan plastik. Contohnya di Alfamart, di Indomaret, itu tidak ada lagi. Contohnya seperti Bali dan Balikpapan. Maka daripada itu, contohnya seperti Balikpapan nih. Balikpapan kan dinobatkan sebagai kota terbersih di Indonesia. Nah, itu bisa jadi contoh juga bahwasannya dengan kita mengeluarkan kebijakan, bukan hanya dari masyarakat, tapi kita harus bersinergi nih antara masyarakat, antara pemerintah, untuk bagaimana caranya mengurangi plastik gitu. Sebenarnya kita tidak pernah menyalahkan plastik, tapi yang salah adalah bagaimana kita memanajemen, membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Saya yakin kalau teman-teman semua nih yang ada di dunia ini, di Indonesia, kalau kita buang sampah pada tempatnya, saya yakin bersih, seperti Jepang contohnya. Jepang bisa dikatakan hampir semua produk-produknya itu nggak ada yang kayak organik ya, daun pisang. Bahkan semua produknya itu menggunakan styrofoam, menggunakan botol plastik. Tapi yang sangat luar biasanya adalah di sana bisa dikatakan sangat bersih. Bahkan manajemen pemerintahnya itu dalam pembuangan sampahnya sangat luar biasa gitu. Nah, daripada itu sebenarnya Jepang juga bisa jadi contoh nih. Jepangnya jadi contoh bahwasannya negara Jepang aja yang sangat maju, dia sangat baik nih manajemen pengolahan sampahnya gitu. Tapi dari komunitas Gejala Kebersihan sendiri, kami menerapkan bagi member ataupun dari kegiatan kami nih. Kemarin juga kami baru mengadakan kegiatan offline setelah pasca pandemi, namanya LYMDS, Lampung Youth Marine Debris Summit. Jadi itu kami mengumpulkan beberapa 30 pemuda-pemudi terbaik Lampung untuk kita conference atau summit membahas tentang lingkungan. Tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikannya nih? Nah, tapi ketika itu kami di program hampir semua tidak menggunakan plastik sekalipun. Dari makannya, dari semua peserta wajib membawa tumbler, wajib membawa tempat makan. Walaupun dari makanan, minuman kami sediakan sendiri. Tapi semua itu kita bisa memberikan contoh nih, bahwasanya walaupun kita mengadakan acara,
dengan langkah kecil itu bisa membantu untuk tidak memproduksi sampah plastik gitu. Seperti itu, Miftah. Wah, luar biasa sekali. Jadi mulai dari hal kecil ya Mas ya, Iya. mulai dari ibaratnya dari komunitas Mas Febri sendiri, baru mungkin Ya, belum Miftah, masyarakat betul. lukas dan Uh, ya. uh. Kalau Anda kan nih, kita kan tahu di dunia ini ada populasinya sudah lebih dari 7 miliar. Andaikan nih, saya buang sampah sembarangan. Nah, nggak apa-apa buang sampah sembarangan, nggak apa-apa lah, kan cuma saya yang buang. Tapi kalau itu dikali dengan 7 miliar, artinya 7 miliar sampah yang ada di dunia gitu kan. Kalau kita buang bersamaan. Nah, daripada itu, ayolah kita, walaupun sampah sekecil apapun itu, satu ataupun berapanya, kita harus pedulilah terhadap lingkungan. Jangan egois. Bahwasanya di dunia ini, kita tahu kan, manusia diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia. Jadi kita tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, dan juga harus mementingkanlah untuk sustainable gitu ya, keberlanjutan hidup gitu. Begitu kita. Iya, terima kasih sekali Mas. Saya pun juga ibaratnya meminimalisir sampah plastik dan dengan membawa kantong plastik dari rumah seperti itu dan tidak membeli plastik yang ada walaupun eh, deng- dihargai dengan harga yang sangat murah kalau menurut saya Mas Yan Betul. kalau di Jepang Mas. Mungkin satu plastik mungkin dihargai dengan Rp300. Mungkin bagi orang Indonesia itu wah mahal ya gitu. Tapi bagi orang Jepang sendiri itu adalah ya murah gitu. Tapi saya salut dari orang Jepang sendiri ini adalah mau gitu, mau bekerja sama untuk mengurangi sampah plastik ini dan saya juga mengharapkan teman-teman santri mendunia juga ikut mengurangi apa itu yang namanya sampah plastik begitu ya Mas ya. Betul banget, Miftah. Betul banget. Jadi keren sekali nih ya kegiatannya Gajahlah Kebersihan ini. Dan kemudian saya mau tanya nih Mas, kan Mm-mm. Mas Febri sendiri ini pernah jadi Delegate of Appreciation of Creative Youth Program by Kemenpora. Ah, Dan itu di Jepang ya Mas ya, kebetulan. Itu bolehlah cerita-cerita sedikit gimana itu pertama kali yang bisa jadi delegate-nya, mungkin apa melalui proses atau melalui seleksi dan segala macam. Dan kegiatannya di sana seperti apa? Silahkan Mas. Oke, baik, Miftah, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Karena banyak teman-teman juga yang kemarin nanya, mungkin tapi tidak bisa semua aku jelasin. Nah, teman-teman nih semua, para pemuda-pemudi di Indonesia, kemarin ya Alhamdulillah, saya terpilih salah satu dari 12 peserta di Indonesia yang diberangkatkan ke 3 negara. Pas itu ada yang ke Jepang, India, dan juga Cina. Nah, ketika itu ada 12, di mana setiap negaranya itu dibagi 4-4 peserta. 4-4-4, dan Alhamdulillah ketika itu saya melalui seleksi beberapa berkas, dokumen, ada di peringkat 1 dan diterima di program yang ke Jepang. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu program merupakan program yang diinisiasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora, lebih tepatnya dari ASDEP, pengembangan kreativitas pemuda. Nah, untuk teman-teman bagaimana sih cara ikutnya ketika itu? Awal mulanya sih itu tahun pertama diadakan oleh ASDEP Kreativitas Pemuda, di mana ini merupakan suatu tanda apresiasi Kemenpora terhadap pemuda di Indonesia yang mempunyai karya. Makanya daripada itu nama programnya adalah apresiasi pemuda kan, kreatif. Ya. Jadi di mana Kemenpora ini memberikan apresiasi para pemuda di seluruh Indonesia yang mempunyai karya, mempunyai produk, mempunyai project yang unik dan kreatif. Nah, dan ketika itu seleksi pertama adalah seleksi berkas. Seleksi berkas ada TOEFL, ketika juga ada juga kayak berkas-berkas akademik, CV, semuanya seperti itu. Dan pertama ada seleksi berkas. Alhamdulillah ketika itu lolos berkas, diambil sekitar mungkin 25 sampai 30 peserta. Seleksi pemberkasan yang diterima. Ketika itu seleksi lagi dan akan diambil 12 peserta yang akan dibagi ke 3 negara. Dan ketika itu selanjutnya adalah seleksi interview. Nah, seleksi interview lah. Mungkin Miftah juga tahu kan bagaimana interview kita seperti itu. Tapi Iya. ini adalah tujuan dari program ini ataupun yang dicari oleh Kemenpora adalah bagaimana impact nih, dampak yang kita buat terhadap lingkungan sekitar. Dan ketika itu saya membawa sebuah produk namanya Tawai. Seperti yang di belakang nih, Tawai bacanya, tapi saya Wawai.
Jadi itu sebuah social business yang saya inisiasikan pada tahun 2018, yaitu sebuah bisnis yang memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan juga anak perempuan putus sekolah di kampung saya, tepatnya di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dan alhamdulillah selain kita tujuannya seperti ini. Selain usaha itu kita bukan hanya untuk mencari keuntungan, bukan mencari laba, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi permasalahan nih yang ada di kampung halaman kita. Toh kita juga bisa membantu kan mereka mendapatkan penghasilan gitu seperti itu. Dan alhamdulillah melalui produk ini ketika itu saya lolos untuk ke Jepang. Tapi bukan hanya tawai. Nah, ketika itu saya juga membuat sebuah karya namanya ini nih, Gabut. Nah, Gabut Pure. Wah, Jadi Gabut Games Budaya Lampung. Jadi Gabut ini merupakan sebuah permainan 3 in 1. Bisa monopoli, bisa Uno, dan juga bisa kuartet. Nah, tuh ada ini, maaf ya saya buka. Ini juga, ini kayak di dalamnya seperti ini. Tuh, ada itu. Terus juga ada beberapa fitur-fitur di dalamnya seperti ini nih. Jadi ini pembelajaran budaya sih untuk para semua umur, untuk anak-anak pemuda. Jadi awal mulanya kenapa saya buat itu? Jadi ya permainan ini saya buat bersama tim saya berempat orang. Ada saya, ada Diki, ada Forik, sama ada Faiza. Dan alhamdulillah keterima program lagi kami dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ya, Kemendikbud di Yogyakarta ketika itu tahun 2019. Dan alhamdulillah kami juga dapat funding dan bisa memperbanyak permainan ini sebagai muatan lokal yang ada di Lampung. Nah, kenapa sih asal mulanya kami buatkan permainan ini? Karena kita tahu nih, Lampung merupakan salah satu provinsi transmigrasi terbesar di Indonesia. Bahkan teman-teman harus tahu juga, Lampung hanya 12% penduduk aslinya. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Lampung, mungkin kok pas datang ke Lampung kok jarang banget ya ketemu orang Lampung, karena memang di sini hampir semuanya transmigrasi dari Jawa, dari Bali, dari Sunda seperti itu. Jadi untuk bertemu dengan Lampung asli itu sangat jarang, harus ke pelosok seperti itu. Nah, selain itu juga kemarin saya juga membuat sebuah produk namanya Edu Monopoly. Nah, Edu Monopoly adalah permainan edukatif berbasis pendidikan karakter dan pengenalan budaya untuk anak-anak nih ya. Ini produk pertama kali yang saya buat dan pertama kali juga saya bisa lolos untuk mewakili Lampung ketika itu dari nama programnya Duta Pemuda Kreatif di Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun 2000 berapa ya? 2017. Nah, ini dia juga nih. Jadi kembali lagi sih permainan ini adalah untuk pembelajaran untuk anak-anak SD, khususnya SD dan SMP, pembelajaran tentang pendidikan karakter dan juga tentang budaya dan juga pariwisata yang ada di Indonesia. Seperti itu, Miftah. Mungkin cukup ya. Sudah panjang banget kayaknya aku jelasinnya. iya luar biasa sekali. Jadi kegiatannya kalau di Jepang pun seperti presentasi ya Mas ya? Iya, Mungkin kemarin lebih. Mm-mm. Jepang itu pas kita datang ada dua inti program pokok ketemunya sih. Jadi pertama kita ke Mm-mm. Tokyo University di Tokyo, Jepang, dan juga Mm-mm. Indonesian Embassy yang ada di Tokyo juga. Tokyo. Jadi Mm-mm. pas itu kita presentasi bersama kepala kedutaan besarnya, presentasi tentang project dan juga produk-produk yang kami buat gitu loh. Jadi hitung-hitung juga kami study tour ke Jepang, karya-karya yang kami buat itu kita bandingkan bagaimana sih dengan produk-produk yang di Jepang. Apakah produk kita yang kita buat sesuai dengan standar internasional gitu, seperti itu. Jadi banyak banget kemarin masukan-masukan yang jadi harapannya ketika ke Jepang itu bukan hanya sebagai reward, tapi kita juga sebagai apa ya, uh, lebih ke pengembangan produk yang kita miliki lah gitu, seperti itu Victor. Oh, berarti nanti mungkin kalau ada tim dari Santri Mendunia yang mengajak berkolaborasi dengan Mas Febri, mungkin nanti bisa berkancah di internasional Nah, mengembangkan produknya Mas Febri. Mungkin Mas Febri sudah siap ya ini ya Mas ya, untuk memasarkan produknya Mas Febri tadi yang iya, bermanfaat sekali bagi masyarakat luas. ya betul. Ya, terima kasih Mas. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, luar biasa sekali ya Mas Febri ini masih muda tapi juga bersemangat sekali, dan saya harap juga teman-teman Santri Mendunia ini juga mempunyai semangat yang sama seperti Mas Febri, dan semoga saya juga ini menular Mas ilmunya kepada saya juga. Amin. Oke, terima kasih ya, amin. Kan besok ini ya Mas ya, kan Hari Santri Nasional nih Mas. Kedengaran kan suara saya Mas? Betul banget. Eh, Betul. Besok kan Hari Santri Nasional. Boleh nggak Mas patah dua patah kata mungkin untuk menyemangati teman-teman santri mendunia mungkin dan santri-santri di seluruh Indonesia. Oke. Silahkan Mas. Pertama selain mengucapkan
selamat untuk Hari Santri Nasional yang ada di Indonesia khususnya. Kelebihan santri nih, kelebihan santri yang saya ketahui adalah santri itu adalah orang yang berani, orang yang siap apa ya, siap melakukan tanpa banyak pikir gitu seperti itu. Jadi harapannya khususnya nih untuk para santri bukan hanya kita belajar aja gitu, tapi kita juga harus berimpact. Kita tahu juga ada pepatah yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya, bagi selainnya itu. Jadi harapannya para santri kita diharuskan nih menjadi makhluk ataupun manusia yang bermanfaat melalui bakat ataupun yang minat kita miliki, insya Allah bisa bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu. Selamat Hari Santri pokoknya ya. Selamat Hari Santri semuanya, Masya Allah. Mungkin Mas Febri mungkin bantu sapa-sapa teman-teman nih dari mana aja nih. Katanya semangat kakak, semangat gitu. Katanya santri kok di era pandemi. Ya, harus dong, harus. Walaupun pandemi kita nggak produktif ya, harus produktif. Walaupun di rumah aja kan, tapi sekarang udah masa transisi nih untuk para santri semuanya. Kalau beraktivitas di luar rumah tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker sebagainya gitu. Dan juga tetap produktif, tetap aktif dan juga kembangkan potensi diri yang ada di diri kita seperti itu. Iya Mas. Di Lampung juga ini masih new normal atau bagaimana ini Mas nih? Kalau di Lampung sendiri sekarang sudah masa transisi ya, masa transisi dalam arti sudah pasca tapi masih menggunakan protokol kesehatan, kemana-mana wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker ada rajianya, didenda ataupun disuruh push up seperti itu biasanya. Ini Mas Febri ini sudah kena teguran atau belum ini? Belum pernah dong. Pas lalu. Oh ya. Jangan sampai ya. Oke. Mungkin teman-teman yang di Indonesia juga selalu stay safe dan stay healthy gitu, karena memang masih masa pandemi juga gitu. Dan mungkin ada dari Ciledug, ada dari Gontor, Masya Allah sekali. Salam dari PPM Daruna Najat Bumiayu. Ayo teman-teman nih yang mau tanya kepada Mas Febri nih, mungkin silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mas, saya juga ingin bertanya nih Mas, kan itu kan Mas tadi kan membawakan karya bersama teman ya, banyak sekali karya-karya bersama temannya Mas Febri. Kalau Mas Febri sendiri ini sebenarnya punya karya nggak yang tersendiri gitu, karya sendiri? Ada. Jadi Mas itu punya karya sendiri. Ini pertama kali. Boleh ceritakan Mas, silahkan. Ini gabut. Oh itu karyanya Mas. Karya sendiri, tapi yang gabut ini Mas buat berempat. Pas itu karena sistemnya tim, tapi kalau yang ini buat sendiri dan bisa dikatakan produk ini adalah produk yang bisa membuat Mas pergi kemana-mana gitu. Alhamdulillah karena ini. Alhamdulillah ya Mas ya, Masya Allah sekali. Dan untuk teman-teman juga nih, untuk teman-teman yang bisa sharing juga, Mas juga punya podcast, bisa ditonton dan bisa didengarkan di Spotify, ada di Google Podcast, ada di Breaker, ada di 7 aplikasi. Tapi Mas lupa. Tapi sudah sampai di episode ke-20. Banyak banget nih narasumber. Bahkan Mas juga pernah mewawancara salah satu santri yang sukses banget yang sudah mendunia. Namanya Gus Ramzi. Kalau teman-teman santri tahu, tapi beliau sangat terkenal. Dan di situ kami bercerita bagaimana sih perjuangan para santri bisa open mind, bisa berpikir mendunia. Bahwasanya walaupun kita santri, kita harus open mind nih, harus banyak pembelajaran yang kita harus pelajari dari seluruh dunia seperti itu. Iya, keren sekali, Masya Allah ya Mas ya. Ini mungkin saya bacakan pertanyaan nih Mas dari Maulani 462. Assalamualaikum Kak, nama saya Anggi Maulani, umur saya 16 tahun, asal Sulawesi Selatan, Kulukumba. Saya bertanya bagaimana kita bisa meminimalisir sampah di sekitar kita, terutama di lingkungan keluarga kita ini. Begitu Mas pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang sangat luar biasa tapi bisa dan mudah untuk kita lakukan. Jadi gini, teman-temannya, kita sambil belajar. Jadi sampah itu dibagi menjadi dua kalau di keluarga. Ada sampah yang organik dan non-organik. Nah, organik tuh kayak sampah makanan gitu kan, sampah makanan. Yang kedua juga ada sampah kayak plastik, styrofoam, sebagainya. Pertama, kalau ini dari pribadi saya sendiri ya. Pertama untuk yang organik. Nah, itu kita punya istilah namanya ekoenzim ataupun juga namanya seperti itu. Jadi sampah-sampah organik yang seperti
terutama sayur-sayuran, buah-buahan tuh bisa kita simpan di dalam suatu tempat yang dilapisi oleh plastik hitam dan dilamakan, dan lama-lama itu bisa menjadi pupuk seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah, terutama sampah rumah tangga. Yang kedua, plastik. Nah, bagaimana menguranginya? Yaitu teman-teman, kalau teman-teman belanja keluar, teman-teman kalau bisa bawa tote bag sendiri. Jangan ganti-ganti, nggak usah beli tote bag banyak banget, beda-beda model. Kita harus hidup minimalis, menggunakan segunanya dan sebutuhnya, bukan sesuai keinginan gitu, seperti itu. Dan walaupun pasti teman-teman juga di rumah pasti ada plastik nih, plastik sisa. Nah, yang plastik sisa itu juga jangan dibuang, bisa digunakan juga. Digunakan seperti apa? Ya, kalau teman-teman nggak punya tote bag, teman-teman mau ke pasar, bisa dibawa plastiknya, dibawa, dan ketika pulang disimpan lagi. Biasanya orang tua nih ya, zaman-zaman dulu dilipat bentuk segitiga, disimpan, ada plastik lagi disimpan. Nah, seperti itu juga merupakan salah satu cara nih untuk tidak sekali pakai gitu. Jadi kan intinya kita jangan menggunakan produk sekali pakai. Dan teman-teman juga bisa nih mengurangi plastik. Bagaimana caranya? Dengan membuat namanya EcoBrick. Nah, teman-teman kalau belum tahu EcoBrick itu apa, bisa search di Google EcoBrick. Nah, itu EcoBrick itu merupakan salah satu solusi juga untuk mengurangi sampah plastik. Jadi ada botol besar nih, botol apapun itu dimasukin plastik yang fungsinya bisa digunakan sebagai batu bata ketika sudah banyak, bisa digunakan juga sebagai hiasan, dibuat meja seperti itu. Itu salah satu berbagai solusi sih untuk mengurangi penggunaan sampah plastik seperti itu. Tapi intinya adalah walaupun teman-teman masih menggunakan plastik, kita tahu bahwasanya manusia apalagi di zaman era sekarang ya, tidak luput dari plastik. Tapi bagaimana cara kita untuk memanajemen dan juga bijak dalam penggunaan plastik dan buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kita tahu Iya, kan, benar sekali ya. ada pepatah juga yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari iman. Betul sekali. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari Anggi Maulani. Mungkin kalau memang belum puas dengan jawabannya bisa bertanya lagi di kolom komentar ya. Baiklah, kemudian ada pertanyaan, pengalaman paling mengesankan saat pondok pesantren apa nih Kak? Dari Ginan 03. Oke, mengenai pondok pesantren, Mas bukan anak pondok, jujur Mas bukan anak pondok, tapi Mas anak pesantren kilat. Pesantren kilat. Tapi gini, Mas ada cerita banget nih. Jadi ketika itu Mas ikut program namanya Santripreneur 2 kali. Ketika itu tahun kemarin di bulan lupa Oktober November kalau nggak salah, di Bali dan juga Blitar. Dan ketika itu jujur Mas banyak banget belajar, banyak banget teman dari anak-anak santri. Dan dari situlah Mas banyak banget teman-teman dari santri yang sangat luar biasa. Yang dulu mungkin Mas menganggap anak santri ya fokuslah terhadap di pondok, hanya menghafal Quran, hanya fokus seperti itu. Ternyata ketika Mas ikut program itu banyak banget nih santri-santri yang sangat luar biasa. Mereka buat produk makanan, dijual terhadap masyarakat sekitar. Banyak juga yang buat produk yang bisa mengatasi permasalahan yang ada di pondok-pondoknya, seperti itu. Jadi dari situ Mas merasa, wow, luar biasa nih para santri gitu. Yang dulu kita beranggapan santri hanya fokus di pondok, tapi ternyata para santri ini sangat luar biasa gitu. Bisa memanfaatkan peluang dan bisa mengatasi permasalahan yang ada, seperti itu. Betul sekali ya teman-teman, ya Allah. Ini sangat bagus ini ya. Walaupun santri tapi tetap produktif juga. Walaupun bukan santri tapi juga Mas Febri ini sangat menggiati apa yang ada di pesantren kilat mungkin ya, seperti itu Mas. Aduh. Mungkin ini ada mungkin kata-kata dari Ahama Syafi'i. Assalamualaikum. Eh, Kak, saya dari Pondok Tahfiz Jatim Doa Khairun Amalia, minta doanya mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam pembangunannya. Amin. Amin. Dan ada ya ini ada dari Kak Al-Hadi, wah tapi bisa sukses ini subhanallah gitu. Masya Allah banget Kak katanya ini. Memang luar biasa sekali ini narasumber kita kali ini. Memang muda dan sudah melanglang buana gitu. Baiklah Mas, mungkin kita closing statement aja mungkin di acara tema kali ini, Santri Millennial Trainer. Mungkin dari Mas Febri dipersilahkan. Oke, mungkin closing statement dari saya sesuai dengan tema kita hari ini ya, Santri Millennials Trainer.
untuk para santri, walaupun kita ada di zaman milenial nih ya, serba canggih, serba modern, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Tapi bagaimana caranya kita walaupun semakin canggihnya teknologi, kita tidak boleh juga nih mengubah budaya ketimuran. Budaya ketimuran dalam arti budaya adab yang baik dan sopan santun seperti itu. Dan khususnya dalam trainer ya, untuk para santri, jangan hanya kita fokus terhadap mungkin terhadap di pondok pesantren aja, tapi bagaimana cara kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bermanfaat untuk teman-teman dan masyarakat sekitar, khususnya di pondok pesantren. Dan juga jangan lupa untuk bagaimana sih kita berwirausaha dan juga mempunyai entrepreneur ya, mempunyai wirausaha dengan cara ya mungkin di bidang kuliner, di bidang fashion, di bidang sebagainya apapun itu. Jadi harapannya para santri ketika sudah lulus nih dari pondok pesantren, kalian sudah punya bekal nih, punya bisnis yang tentunya bisa memanfaatkan dan bisa menghidupkan kalian untuk kedepannya. Dan satu dari saya, ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah katakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan terhadap negara kamu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Mas. Mungkin begitu ya, memang benar ya. Apa yang kita berikan kepada negara kita gitu ya Mas ya, lebihnya. Jadi kiat sukses itu jadi santri milenial trainer itu bagaimana ini Mas? Ini ada pertanyaan satu lagi mungkin dari Hefni Ahmed menutup closing statementnya Mas Febri juga. Tunggu. Kiat sukses. Kiat sukses santri milenial. Trainer agama. Secara singkat saja Mas. Kalau dari Mas sendiri sih kiat sukses tuh kembali lagi ya, setiap manusia, setiap santri, setiap individu tuh punya bakat, punya passion, punya minatnya beda-beda. Ada yang suka di bidang musik, di bidang tari, di bidang entrepreneur, di bidang apapun itu. Jadi sukses itu di porsinya masing-masing. Jangan pernah kita menyamakan kesuksesan kita dengan sama orang itu, berbeda semua itu. Jadi fokusnya dan bagaimana menjadi sukses adalah fokus terhadap passion kamu, fokus terhadap bidang yang kamu kuasai, dan kembangkanlah gitu. Jadi harapannya, dan insya Allah dari bakat yang kamu miliki bisa membantu menghidupi kamu juga seperti itu. Ya, luar biasa. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya dari Kak Hefni ya. Begitu saja Mas, mungkin talk show Santri Mendunia kali ini mungkin bisa disambung nanti lain waktu lagi dengan Mas Febri juga mungkin nanti. Siap ya Mas ya untuk memberikan materi yang luar biasa lagi. Ya. Pasti mau. Mungkin kita tutup acara talk show kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ya, syukur jazilan Miftah. Iya, syukron Mas. Sampai jumpa teman-teman. Ya, sampai jumpa.